Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Tribun Madura, teman-teman Tribun Jatim dan Surya Online. Saat ini saya sedang berada di rumah atlet muda Kabupaten Sampang yang prestasinya tidak diragukan lagi hingga internasional, dan atlet itu sendiri adalah Ahli Fahrezi di cabang olahraga tenis lapangan. Dan untuk cerita singkat Mas Ari Fahrezi, beliau sudah berlaga di Piala Davis, dan kita bisa ketahui bersama bahwa Piala Davis ini suatu ajang olahraga di cabang olahraga tenis lapangan tingkat internasional, dan pada saat itu berlaga di Jakarta maksudnya, ya, melawan Selandia Baru. Kemudian setelah melawan Selandia Baru berlaga di SEA Games 2019 di Filipina. Ini Mas ya, bener ya? Bener. Siap. Mas, dari awal nih bisa diceritakan Mas, kenapa bisa kenapa bisa suka dengan tenis lapangan, sedangkan orang tua Mas sendiri kan atlet sepak bola Persesa, kakak atlet sepak bola Persesa tahun ini juga Mas ya, bermainannya. Sedangkan Mas sendiri ini kan beda dari keluarga gitu Mas. Bisa dijelaskan kenapa ini? Ya pertamanya kan dulu ikut bapak kan pertamanya juga pemain bola, terus mungkin dia punya referensi lain, jadi coba-coba dia main tenis. Ya saya ikut-ikut aja, terus jadinya saya ikut, jadinya suka, nggak taunya malah jadi bakat gitu Mas. Pada saat itu umur berapa itu pada saat itu? Saya masih TK kalau nggak salah, TK mau ke SD kelas 1 gitu. Jadi sekedar nonton ya, sekedar lihat-lihat aja. Kemudian ketika suka itu mulai usia berapa ketika suka mungkin kelas 2 SD ya, sudah mulai mengenal tenis. Jadi semua peralatan sudah dibelikan sama orang tua? Iya, sudah dibelikan, sudah disediain semua. Jadi untuk latihannya Mas, peran orang tua ini gimana? Ya sangat mendukung Mas, apalagi olahraga kan, ya sangat mendukung sekali kalau olahraga. Jadi gak masalah meskipun bukan pemain sepak bola, yang penting olahraga. Iya, siap. Dan pertama kali ikut event ini ada umur berapa? Event mungkin kelas 3 SD ya, kalau nggak 2 SD sih, saya lupa. Ya kejaran lokal di Madura. Ya saya masih junior. Ya saya juara 4 kalau nggak salah. Itu udah bangga sekali tuh Mas. Jadi pertama kali ke Semadura, iya, Sampang ya, Semadura. Itu kan langsung juara 4. Udah. Iya, bangga sekali. Ya. Dan itu apa namanya Mas? Single ya? Iya, single. Tunggal. Ya. Dan setelah itu kan kelas 3 SD. Iya. Kemudian ke event selanjutnya di Surabaya, banyak sih Mas, di Surabaya. Dia masih lokal Jawa Timur masih itu. Lokal Jawa Timur. Iya. Padahal itu kelas berapa? Kelas 4, kelas 3 lah. Kelas 3. Berarti setelah Madura baru ke Jawa Timur. Iya, baru ke Jawa Timur. Itu prestasinya Mas? Ya prestasinya masih lumayan lah daripada yang di Madura ya. Juara berapa? Ya ada juara 3, juara 2 gitu. Ya. Kemudian setelah itu ya mulai agak ini usianya, mungkin kelas 5 itu saya juara di Surabaya, terus di Gresik juga pernah. Ya habis itu saya kan udah mulai fokus ke tenis gitu Mas, jadi ya saya fokusin ke tenis, ya alhamdulillah karirnya masih bagus. Dan saat di Surabaya dan di Gresik itu se-Jawa Timur ya? Iya, masih kelas 4 SD. Iya. Dan pada itu kan katanya sempat tidak fokus ke tenis lapangan. Iya. Itu karena apa itu? Ya mungkin kakak kan sepak bola, ya banyak lah faktor-faktornya kan, masih SD masih labil gitu. Jadi pengen ikut
kakak guys sepak bola gitu gitu, Iya. tapi kan tetap Tetap ke tenis lapangan. Iya, jadinya tetap. Nah, kemudian untuk event selanjutnya ini semakin kayaknya semakin Iya, tinggi ya iya. eventnya. Untuk selanjutnya ini event Kalau sekarang sih Mas masih belum. Ya masih kan keadaan ya kayak gini kan. Ya cuman latihan aja. latihan aja. Iya, latihan. Dan setelah yang di laga di Gresik sama Surabaya ini, kemudian event mana lagi? Ya setelah itu sih banyak Mas. Mungkin saya udah umur 12 tuh saya pernah ikut ke Semarang juga, pernah saya pernah peringkat 1 nasional. Iya. Di Itu umur 12. umur 12 Iya. nasional. Dan nama eventnya Ya kalau peringkat 1 nasional tuh jadi 1 tahun dilombakan berapa pertandingan, terus dijadiin berapa poin gitu Mas tiap pemain. Nah, berapa poin paling banyak itu yang jadi peringkat 1 jadi gitu. Liga 1. Dan pada waktu itu ini kan udah ke tingkat nasional, Iya. pertama ya istilahnya regional Iya. gitu kan, terus ke nasional, terus tanggapan dari orang tua sendiri gimana ketika menjuarai Ya. tingkat nasional di Semarang? Ya tentunya senang banget dia Mas. Mungkin dari dukungan mereka ya saya bisa jadi kayak gini gitu. Gitu. Kemudian setelah setelah tingkat nasional di Semarang, terus beranjak ke Internasional. internasional yang Piala Davis itu kan ya? Iya. Piala Davis bisa diceritakan dari awal ini Mas, mulai dari persiapan sampai mempersiapkan ini kan ya, maksudnya Indonesia agak sembarang pilih atlet gitu kan, Iya, ya sedangkan mungkin- sampai satu-satunya di Madura kan Mas ya? Iya. Ya mungkin dari saya kan kalau di tenis itu ada pemain senior, ada pemain junior. Nah kebetulan waktu itu pemain seniornya diambil 3, pemain junior diambil 1. Ya saya mungkin terbaik di juniornya, ya saya diambil. Kemudian langsung berangkat ke Jakarta. Iya. Kabar waktu itu kan Iya. pertandingannya di Jakarta melawan Selandia Baru. Dan ketika pertama sudah masuk ke event ini, sudah masuk ke pertandingan, melihat lawan yang pertama kali melawan orang luar negeri, gimana perasaannya? Ya perasaannya ya sedikit tegang, tapi ya nggak boleh terlalu ini. Ya saya main seadanya aja, mungkin ya semangat lah. Kan banyak juga penonton saya tuan rumah. Ya saya buktiin aja kalau saya bisa gitu aja. Dan ujung-ujungnya jadi bisa menang. Dan para orang tua itu nonton ke sana atau Ya nonton ke sana. semua berangkat Iya. ke Jakarta? Iya. Dan kemudian saya sempat dengar juga dari atlet Indonesia sendiri satu-satunya jenengan yang memenangkan pada pertandingan itu. Iya benar. Nah, untuk lawannya itu bisa digambarkan gimana, Mas? Kalau jenengan ini, Iya kalau katanya kan senior. Iya, lawannya. kalau umumnya sih kalau orang luar kan tinggi Mas, lebih tinggi dari saya tentunya. Terus umurnya lebih tua dari saya dan mereka juga pengalamannya lebih jauh dari saya. Ya jadinya ya anggaplah saya main dengan pemain yang lebih pro gitu. Ya ujungnya ya menambah menambah pengalaman ilmu, juga. iya. Kemudian waktu itu skor berapa? Saya waktu itu skor set pertama menang 6-3, set kedua saya kalah 3-6, set ketiga saya menang di super tiebreak 10-6. Lumayan jauh ya. Iya. Terus skor keseluruhan Skor keseluruhan Indonesia itu kalah 1-3 Mas. 1-3. Berarti angka 1 itu diciptakan sama Senayan. Luar biasa. Dan setelah itu kan baru beranjak ke SEA Games. Iya. Berarti dari hasil pertandingan di Piala Davis diseleksi masuk ke SEA Games. Dan sama satu-satunya atlet di Madura yang membela Indonesia di SEA Games waktu di Filipina kalau Filipina. Nah, pada saat itu Mas, gimana perasaannya ketika terpilih? Ya perasaannya seneng banget Mas, kan saya emang cita-cita saya kan ujungnya ke situ, bisa main SEA Games dan bisa berbela negara. Ya seneng banget saya bisa terpilih. Sampai membela Indonesia. Iya. Terus orang tua gimana? Orang tua ya seneng banget Mas, dengar kabar saya masuk. Saya ada di Jakarta, orang tua ada di Madura. Saya telepon, saya masuk tim SEA Games. Ya mereka bangga. Dan itu masih umur junior ya, terbilang junior. Iya terbilang masih junior. Terbilang junior dan bermain di event senior. Iya.
Kemudian pada waktu itu melawan siapa Mas? Pertama saya Di SEA tetap ya melawan Kamboja. melawan Iya. melawan Kamboja dan hasilnya Menang, dan kemudian lawan Thailand kalah. berarti selama SEA Games 2 kali pertandingan Iya. melawan 2 negara ya. Dan untuk pertandingan pertama melawan Kamboja ini gimana skornya? Skornya sih ya mungkin dibilang agak jauh sih. Menang champion berarti ya. Ya. Kemudian melawan Thailand. Nah, kenapa bisa kalah ini? Apakah dari faktor pengalaman juga atau masih Kalau menurut saya sih dari faktor usia juga saya kalah, faktor dari pengalaman juga kalah. Ya mungkin dari faktor itu sih. Pasti kan dengar oh ini lawan Kamboja, ini apa namanya atletnya ini pengalamannya seperti ini. Mungkin cepat diceritakan dulu sama pelatih. Iya mungkin ya diceritakan sebelum main. Iya. Kalau lawannya seperti ini, dia begini. sudah punya pengalaman Iya. gitu istilahnya. Dan orang tua di sini ke Filipina. Enggak, orang tua cukup berdoa di sini. Berdoa di sini, tapi Selalu video call sebelum bertanding. sebelum bertanding. Mungkin suka minta doa juga. Kemudian pada waktu itu kan 2 kali bertanding. Berarti setelah itu pulang berapa lama? Sekitar 12 hari. 12 hari. 12 hari. Dan ketika kesana hari pertama berarti itu masih apa namanya? Hari pertama sih belum main. Langsung tampil. Belum. Masih ya penyesuaian lapangan. Hari kedua itu masih belum main, masih ada pembukaan kayak defile gitu. Baru hari ketiga. Berarti sempat itu juga ya, apa namanya? Sempat ketika kalah sempat di sana juga. Iya, masih nonton campur main gitu. Dan untuk kesempatan ini kan tahun depan ini kan kalau ada SEA Games kan dilaksanakan 2 tahun sekali pada Iya. tahun ganjil. Iya. Nah, gimana Mas untuk SEA Games tahun selanjutnya? Ya mungkin kalau saya mungkin ya berjuang lagi lah bisa supaya masuk ke tim SEA Games. Ya kalau sekarang kan masih belum ada pertandingan ya, jadi masih ada kira-kira siapa yang masuk lah gitu. Masih belum diketahui gitu. Iya. Tapi harapannya tetap ingin membela Iya, di harapan. umur yang saat ini. Tentunya kan pastinya semakin tua kan semakin matang. Ya? Iya. Dan untuk kegiatan keseharian Mas saat ini kan udah lama gak ada event karena pandemi. Iya, kalau keseharian saya sih cuma latihan. Ya latihan aja sih. Satu minggu berapa kali? Kalau saya sih setiap hari. Setiap hari. Iya. Jam? Kalau pagi jam 9 sampai jam 12, kalau sore jam 3 sampai maghrib. Itu setiap hari. Iya. Berarti gak ada hari libur ya? Nggak ada mas. Jadi itu ya apa namanya? Memang ditekankan untuk Iya. latihan. Memang harus begitu kalau ini jadi yang terbaik. iya. Nah kalau apa namanya orang tua nggak pernah itu Mas, nggak pernah wah mau latihan terus dikasih apa namanya dikasih hari libur biar gak sakit Ya pernah sih kalau lagi keadaan lagi nggak enak badan, mungkin bilang kamu jangan diforsir kan ini, coba kasih istirahat dulu gitu. Tapi pengaruh pandemi ke jatah latihan sampai yang per hari ini gimana? Kalau pengaruh pandemi sih menurut saya sih nggak seberapa berpengaruh ya, tergantung atletnya aja males atau enggaknya. Karena kan secara teknis permainan kan memang sendiri maksudnya. Iya. Dengan lawannya kan jauh. Iya jauh. Jadi untuk apa namanya penyebaran COVID kan Ya minim dibandingkan dengan futsal sepak Iya, bola benar, gitu. benar. Dan untuk prestasi hingga saat ini didapat untuk prestasi udah ada berapa medali yang Kalau saya sih kurang tahu. Mungkin langsung dilihat aja nanti. saking banyaknya ini. Iya. Ini masih banyak lagi nih. Ini sampean sendiri yang mendapatkan. Siap. Untuk medali pertama kali ini yang mana? Aduh lupa saya medali pertama.
Saking banyaknya. Iya. Sampai puluhan ini Mas ya. Iya. Ini- Masih ada yang belum dipasang. Siap. Berarti ini dari ajang Mas boleh di- dari ajang tingkat regional sampai internasional. Iya. Internasional. Siap, siap. Jadi sampai lupa orangnya. Siap. Tapi pertama usia mendapatkan medali. Ya di umur berapa tuh? Tadi 10 tahun itu. Kelas 3 itu ya, ya? kelas 3. Kelas 3 itu ya. Ada 10 medali. Lebih Mas. Lebih 10. Dan untuk ini Mas, apa namanya, sebagai contoh bagi atlet-atlet muda di Sampang yang saat ini tetap berupaya untuk menjadi yang terbaik, mungkin apa kunci untuk mencapai prestasi yang diperoleh oleh Jumlah sendiri hingga saat ini? Ya untuk atlet muda, terutama dari atlet muda Sampang yang harus selalu ini Mas, selalu kerja keras. Jangan takut apa yang diraih. Pasti bisa kok. Asalkan ada kerja keras dan kemauan. Yang penting konsisten latihan. Konsisten latihan, jangan mikir inilah itulah, jangan dengerin orang lain. Jadi pokoknya sampingkan dulu malas. Iya. Penting latihan konsisten gitu. Dan saat ini pendidikan gimana? Kelas berapa? Saya udah lulus tahun kemarin. Udah lulus tahun kemarin. Iya. Untuk rencana kuliah Ya masih belum, saya fokus karir dan dulu. angka Iya. dulu. Ya, tapi untuk pencapaian apa namanya kuliah, untuk kuliah tetap ada. Ada. Tapi nanti menunggu waktunya gitu. Iya benar. Siap, siap.